Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setianingrum, guru kelas 5 di SD Negeri Boja 01, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Dia. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah sarapan apa belum anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Nah anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, dengan berdoa kita bisa selalu ingat dengan Allah. Dan dengan berdoa, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, ayo kita cek kehadiran dulu dengan mengisi presensi. Presensi telah Bu Dia kirim melalui WhatsApp grup, silahkan dicek linknya, diklik linknya, ditulis hari, tanggal, nama siswa, kemudian klik hadir dan klik kirim. Silakan Bu Guru beri waktu 1 menit ya. Sudah. Ilham sudah? Sudah. Kalau sudah, ayo perhatikan Bu Dia. Anak-anak, untuk menambah semangat di pagi hari ini, ayo kita bernyanyi bersama. Siap? Siap. Sudah siap? Dika sudah siap? Sudah. Siap ya? Bu Guru putar sekarang. Garuda. Anak-anak, Garuda Pancasila itu diperoleh dengan penuh perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa, tugasnya apa ya anak-anak sebagai pelajar? Saya Sydney. Iya, Sydney. Belajar dengan sungguh-sungguh. Tugas kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Pintar. Nah, Saya Bu Amira. Amira apa? Belajar yang rajin. Belajar yang rajin, pintar. Belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang giat. Oke. Bu Guru selalu mengingatkan untuk tidak lupa berapa M anak-anak? 6M. Apa saja ya? 1. Memakai masker. 2. Membatasi mobilitas. Dan 6.
menghindari makan Makan bersama. Nah, ya, kita harus saling menjaga satu sama lain untuk memberantas COVID-19. Oke. Nah, anak-anak, Bu Diah ingin bertanya, pernahkah kalian melihat kakek atau nenek yang sedang berjalan? Nah, coba siapa nama kakek atau nenek yang pernah kalian lihat? Saya Bu Ari. Bu Hamzah, Nah, Hamzah dulu. Mbah Sumedi, Nah, Sumedi siapa lagi? Juga. Ya, Dika. Mbak Admi. Bagaimana sikap badan atau kakek atau nenek yang sedang berjalan yang pernah kalian lihat bagaimana ya? Membungkuk. Ya, membungkuk. Apa Dika? Membungkuk. Membungkuk, iya. Saya Bu Sydney. Sydney, apa Sydney? Membungkuk. Membungkuk. Selain membungkuk, adakah yang Saya lain? Bu Amira. Amira. Karena sudah tua. Nah, selain membungkuk biasanya memakai apa, anak-anak? Tongkat. Nah, Bu Dia tanya lagi, mengapa demikian ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Ari. Karena tulang sudah rapuh. Ya, karena tulang sudah rapuh siapa lagi? Ilin Sydney. Karena memiliki kelainan tulang. Saya Bu Hamzah, Hamzah. karena duduk yang salah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menganalisis 6 kelainan tulang pada manusia. Kemudian membuat sebuah miniatur kelainan tulang manusia. Menyimpulkan teks analisis tulis dalam bentuk pokok pikiran. Menyajikan hasil analisis teks tulis dalam bentuk pokok pikiran. Kemudian menyimpulkan isi sebuah komik dengan benar. Dan melengkapi sebuah komik berdasarkan teks posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Anak-anak, hari ini kalian harus aktif. Kenapa? Hari ini kalian akan mengumpulkan yang namanya bintang prestasi. Baik secara individu maupun secara kelompok ya anak-anak. Nah, siswa teraktif dan kelompok teraktif akan mendapatkan reward dari Bu Dia. Selain nilai juga akan mendapatkan hadiah dari Bu Dia. Sudah siap semuanya? Oke. Kalau sudah siap, sudah semangat, coba Bu Dia cek dengan tepuk semangat. Sudah siap? Sudah, ya. Tepuk semangat. Kelas 5. Oke anak-anak. Nah, pastikan hari ini kalian sudah membawa buku tema 1, buku tulis, alat tulis, dan pensil warna, kemudian lembar kerja peserta didik, dan plastisin. Oke, sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada layar laptop kalian. Coba perhatikan. Ada gambar apa saja ya anak-anak? Coba dijawab bersama-sama. Nah, silakan amati gambar tersebut dan buatlah sebuah pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Ada gambar A berjalan normal, B berjalan bungkuk,
Silakan Budia beri 1 menit ditulis pada buku tulis. Sudah semua? Sudah. Ya, oke, sebelum kalian membacakan, ayo coba kita amati gambar berikut. Nah, apakah kelihatan anak-anak di layar? Kelihatan. Ya. Ada Mbak siapa saja ya di layar? Mbak Warni. Mbak Sumardi. Mbak Ina. Kenapa kok berjalannya memakai tongkat? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Naila. Karena tulang sudah rapuh. Oke, yang lain? Saya Bu. Ya, Ilham dulu. Karena sudah tua. Ya, karena sudah tua. Siapa lagi? Sydney. Bu Erli. Karena duduk salah. Karena duduk yang salah. Oke, Erli. Karena memiliki kelainan tulang. Ya, jawaban kalian semuanya betul. Kemudian selanjutnya ya. Nah, bagaimana dengan gambar ini anak-anak? Kenapa tulangnya? Membentuk huruf S. Membentuk huruf S. S. Saja yang mengalami kelainan tulang seperti ini? Tidak. Ada ya. Nah, kalau yang ini bagaimana anak-anak gambar yang ketiga? Tidak. Tidak ada. Tidak ada di bocah yang memiliki kelainan tulang tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Nah, semuanya gambar yang ada pada layar itu adalah kelainan pada tulang. Oke. Nah, coba sekarang Bu Guru urut dari mulai presensi pertama untuk membacakan rumusan masalah ya atau pertanyaan yang telah kalian buat. Absen atau presensi pertama? Ayo Bu. Ya. Mengapa gambar A berjalan normal dan gambar B berjalan membungkuk? Mengapa orang tersebut berjalan berbeda-beda? Gambar A normal, gambar B membungkuk. 6. Saya Bu. Ya. Cara berjalan kedua gambar berbeda. Oke, 11 yang terakhir, 11. Saya Bu. Apa penyebab nenek berjalan membungkuk? Iya, jadi pertanyaan kalian itu intinya mengapa cara berjalan kedua gambar itu berbeda-beda atau gambar A itu normal dan gambar B itu membungkuk. Nah, mengapa ya? Kita akan bahas nanti saat diskusi kelompok. Kemudian, apakah kalian dapat melengkapi cerita komik dan mewarnai komik? Dapat. Ada yang tahu bagaimana caranya? Saya Bu Siti. 2 siswa yang akan Bu Guru tunjuk. Ya, tunjuk tangan. Saya Bu. Ya, Sydney. Dengan memperhatikan gambarnya. Oke, siapa lagi? Saya Bu Ilham. Nah, Ilham. Dengan melihat keseluruhan isi komik. Oke, semuanya betul. Anak-anak, ayo kita berdiskusi. Budia akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan laptop yang kalian gunakan ya. Kelompok pertama ada Erli dan Naila. Kelompok 2 ada Sydney dan Amira. Kelompok 3 ada Hamzah, Jovan, Revan. Kelompok 4 ada Ilham dan Erik. Kelompok 5 ada Dika dan Sidki. Anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan 3 LKPD. Yang pertama itu tentang miniatur kelainan tulang. Yang kedua adalah menuliskan pokok pikiran. Dan yang ketiga adalah mewarnai dan melengkapi isi teks cerita dari komik. Nah, kalian kerjakan dengan membaca petunjuknya terlebih dahulu dan dikerjakan secara berkelompok. LKPD sudah Budia bagikan melalui WAG dan kalian juga tadi pagi sudah mengambil ke sekolah. Sudah siap untuk bekerja kelompok? Sudah.
Oke, sekarang buka LKPD yang pertama. Sekarang buka LKPD yang pertama. Sudah? Ya, nah. Anak-anak, LKPD yang pertama itu kalian akan membuat sebuah miniatur kelainan tulang berdasarkan kartu yang akan Budiah berikan. Kalian akan memilih kartu yang Budiah tampilkan pada layar. Sudah siap? Sudah. Ya, oke. Bu Guru mulai dari kelompok 1 ya, biar adil. Kelompok 1 milih nomor berapa? 3. Nomor 3. Lordosis. Kemudian kelompok selanjutnya 2. 5. Nomor 5. Kifosis. Nah, silahkan kalian buat menggunakan plastisin yang telah kalian bawa. Sudah disiapkan kan? Sudah. Dan dikerjakan secara berkelompok. Silakan Budiah beri waktu 5 menit untuk mengerjakan secara berkelompok. Ri, kamu yang membuat kepalanya, aku yang membuat badannya. Iya. Tangannya ya. Apa ya? Aku yang membuat itu. Oke. Apakah kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Tidak. Kelompok 4? Tidak. Tidak. Kelompok 5? Tidak. Tidak. Jangan lupa dikerjakan secara berkelompok supaya cepat selesai. Anak-anak, kalian bisa melihat kelainan tulang tersebut pada buku paket tema 1, bisa juga melihat pada bahan ajar atau bisa mencari di Google anak-anak. Ayo dilihat, jadinya harus seperti ini. Ini menyamping tulang belakangnya. Ini. Ya, jangan sampai bengkoknya salah ya. Oke. Anak-anak, kita lanjut ke LKPD yang kedua. Tadi kalian sudah membaca teks posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ada 9 paragraf, kalian harus mencari dan menentukan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf. Coba dibuka dulu LKPD yang kedua. Sudah? Sudah. Ya, nah. Jadi baca dulu semua paragrafnya, kemudian diskusikan dengan kelompok untuk menentukan dan menyimpulkan teks dalam bentuk pokok pikiran dan tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Ampun? Ampun, oke. Hidup yang sing Kamu yang membaca, aku yang menulis ya. Mas Siki, ayo dikerjakan secara berkelompok. Oke, Bu Guru tanya, apakah kelompok 1 ada kesulitan? Waktunya tinggal 1 menit. Sudah. Ya. Kelompoknya Erli? Sudah. Sudah. Oke. Kita lanjutkan ke LKPD ketiga. Jadi, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat itu dapat dijadikan menjadi sebuah komik. Nah, tugas kalian adalah memberi tulisan atau melengkapi teks cerita pada komik, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat, dan mewarnai komik yang masih hitam putih. Nah, gambarnya seperti ini. Dikerjakan secara berkelompok, waktunya 5 menit.
Kamu yang buka, Kamu yang mewarnai, aku yang menulis ya. ini namanya apa? Setuju, ayo kita. Sudah, Bu. Ya, Mbak Eri tunjukkan ke kamera. Oke, kelompoknya Mas Agus. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, kelompoknya Mas Dika. Nah, anak-anak, sebelum kita membacakan hasil presentasi, ayo kita tepuk semangat dulu, biar semangat dalam membacakan presentasi. Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang ayo kita bacakan hasil presentasi yang telah kalian lakukan ya. Bu Guru stop share dulu. Oke anak-anak, sekarang kita buka LKPD yang pertama dulu ya. Oke, siapa yang menunjukkan kelainan tulangnya, kemudian menjelaskan miniaturnya. Oke, Sydney, oke Sydney. Dekat dengan laptop ya supaya jelas suaranya Mbak Sydney. Ya. Nama kelainan tulangnya kifosis. Pengertiannya kelainan tulang belakang melengkung atau membengkok orang ketika berjalan. Penyebabnya karena posisi duduk yang salah. Solusinya maka itu harus duduk yang benar. Oke. Coba adakah kelompok lainnya ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Dika, kelompoknya Dika. Mana posisi duduk yang benar? Di mana Mbak Siti posisi duduk yang benar? Gimana Mbak Siti posisi duduk yang benar? Tegak. Kan tegak. Meja tidak boleh ketinggian atau kerendahan. Meja harus pas dengan jajan. Oke, apakah Mas Dika sudah paham? Sudah. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Dika dan tunjukkan. Oke. Ya, kita lanjut yang LKPD kedua ya anak-anak. Ayo dibuka dulu teks bacaan dari posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ilham. Paragraf 1. Pada sore mengeluh punggungnya nyeri dan pegel. Paragraf 2. Pak Jen mengeluh lagi tentang sakitnya. Paragraf 9. Pilihlah meja dan kursi yang tepat. Oke, kelompok jawabannya berbeda. Adakah jawabannya berbeda? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti beri tepuk tangan kepada kelompoknya Ilham. Oke, sekarang kita lanjutkan ke LKPD yang ketiga. Dari teks cerita posisi dan sikap duduk yang baik dan benar, itu dapat dijadikan sebuah komik. Ya, kalau dijadikan sebuah komik, berarti bisa diberi teks ceritanya dan bisa diwarnai. Sekarang buka LKPD yang ketiganya. Sudah? Sudah. Ya, oke. Siapa yang mau membacakan teks ceritanya? Sydney. Mari dulu ya, baru kelompoknya Siti. Silakan. Aduh. Wah, pekerjaan saya banyak sekali. Aduh, kenapa pinggang saya terasa sakit? Mungkin karena posisi duduk yang salah. Ternyata posisi duduk bisa mempengaruhi tulang dan otot. Begini Pak Jen posisi duduk yang benar. Oke. Anak-anak, hari ini kalian sudah berdiskusi dengan sangat bagus. Kemudian sudah mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi dengan lancar. Beri tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini itu kita sudah belajar
belajar tentang Ide pokok. ide pokok, ide pokok. Yang ketiga adalah komik. Oke, anak-anak, hari ini itu kita materinya adalah yang pertama kelainan tulang. Ada osteoporosis itu kalau tulangnya sudah keropos karena kekurangan kalsium atau susu. Kemudian yang kedua itu ada fisura. Fisura itu retak tulang. Retak tulang kalau jatuh, retak itu berarti fisura. Fraktura itu kalau tulangnya sudah patah anak-anak karena kecelakaan, karena jatuh dari sepeda motor misalnya. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka itu yang sudah menyobek kulit. Kemudian ada skoliosis. Skoliosis itu yang tulang belakangnya membentuk huruf S. Nah, kemudian ada lagi, ini namanya apa anak-anak? Caranya membungkuk karena salah posisi duduk. Nah, kebiasaan yang buruk. Kemudian ada lagi, ini namanya apa? Lordosis. Biasanya tulang belakangnya maju ke depan, jadi tegak seperti ini, kepalanya ke belakang anak-anak. Nah, kemudian ada pokok pikiran. Pokok pikiran itu sama dengan ide pokok. Inti permasalahan dari sebuah paragraf. Cara mencarinya, kalian harus mencari dulu kalimat utama. Kalau sudah bisa ketemu kalimat utama, kemudian kalian harus menyimpulkan isi dari kalimat utama tersebut. Nah, tapi ya harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Kemudian ada komik. Komik itu adalah berisi tentang gambaran-gambaran cerita yang ada teks tulisannya. Nah, biasanya komik ini dibuat berwarna itu lebih bagus karena dapat menarik pembaca. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi, kemudian kalian sudah membacakan hasil presentasi. Jadi tadi mengapa manusia atau cara berjalan orang itu berbeda-beda? Karena tadi apa? Sudah memiliki apa? Kelainan tulang. Ya, sudah memiliki kelainan tulang. Nah, Bu Guru ingin bertanya lagi, apa yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, tunjuk tangan. Bu Hamzah. Sydney dulu, Sydney baru Hamzah. Menjaga sikap duduk yang benar supaya Ya, sehat. duduk yang baik agar tulang tidak sakit. Hamzah? Istirahat yang cukup Ya, supaya istirahat yang tulang cukup. tidak sakit. Anak-anak. Oke, anak-anak Bu Guru akan membacakan hasil bintang prestasi yang telah kalian dapatkan. Oke. Deg-degan apa tidak? Oh, yang mendapatkan adalah Sydney, yang paling bawah. Sydney, ya beri tepuk tangan untuk Sydney. Oke, kelompok teraktif dimenangkan oleh, ada 2 kelompok yang menang anak-anak. Yang pertama adalah kelompoknya Sydney, yang kedua adalah kelompoknya Hamzah. Beri tepuk tangan untuk 2 kelompok tersebut. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Belajar kita itu sudah mempelajari apa saja kita? Kelainan tulang. Silakan dikerjakan soal evaluasi melalui link soal evaluasi yang telah Budia berikan melalui WAG. Klik linknya, kemudian isi ya, jangan lupa diisi. Nah, hari, tanggal, nama siswa, kemudian dipilih jawaban yang paling benar. Itu jawabannya yang benar cuma 1. Soalnya ada 10 pilihan ganda. Silakan diisi dulu. Budia beri waktu 4 menit. Berapa nilainya? 100. Iya. Apakah sudah semua? Sudah. Semua. Anak-anak, kalian harus rajin belajar ya.
Walaupun kondisinya sedang pandemi COVID, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus rajin apa, anak-anak? Belajar. Untuk meraih Cita-cita. Oke, anak-anak. Anak-anak, supaya semangat, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Sudah siap? Semangat ya. Oke, sudah siap? Benar, mulia. Yes. Beri tepuk tangan untuk kelas 5. Nah, anak-anak, pada pertemuan besok kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jangan lupa loh dipelajari ya. Siap semuanya? Siap mempelajari? Siap. Oke. Tidak lupa Bu Guru selalu mengingatkan untuk menjaga dengan berapa M? 6M. Memakai masker ya. Ini dia juga sedang berbicara. Cuci tangan. Menghindari makan bersama. Mengurangi mobilitas atau keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Setuju? Setuju, kita harus menjaga satu sama lain supaya kehidupan menjadi lebih baik. Anak-anak, kita sudah pada akhir pembelajaran anak-anak. Nah, oke. Nah, kalau tadi yang berdoa atau yang memimpin doa adalah ketua kelas. Ulangnya, yang memimpin doa adalah wakil ketua kelas. Ya, wakil ketua kelas. Mbak Sydney? Ya, teman-teman, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, kita pakai masker terlebih dahulu. Harus menjaga kesehatan. Ya. Maskernya ayo kita pakai dulu. Sudah dipakai semuanya? Sudah. Oke, anak-anak, selamat pulang. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Siap? Siap? Oke, siap. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Demikian pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.